Wabarakatuh. Tetap semangat ya. Baik ya, terima kasih. Ane mewakili rekan-rekan Jawara Betawi Jabodetabek, pada intinya adalah selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya baik, baik itu buat agama maupun baik buat bangsa. Ya, karena apa? Apalagi ini lokasinya di Jakarta, di Betawi. Itu adalah tanah kita, kampung kita yang memang Jawara Betawi dan anak-anak Betawi punya berkewajiban untuk menjaga lingkungan, menjaga kotanya agar supaya aman, tentram, guyup, dan selalu bertoleransi. Sering aneh katakan, ya, kita orang Betawi adalah masyarakat atau kaum yang sangat toleransi, sangat beradab dan sangat beragamis. Betawi nggak pernah usik, Betawi nggak pernah usil. Siapapun yang datang ke tanah Betawi kita terima dengan tangan terbuka. Dia mencari kekayaan, mencari pekerjaan, bahkan mau tinggal di tanah Betawi kita terima. Bahkan kalau dia mau bersaudara kita terima juga dengan tangan terbuka. Karena walaupun bagaimana kita tetap anak bangsa. Tapi satu hal yang aneh tekankan, tolong jaga kampung Betawi, tolong jaga tanah Jakarta. Silakan kita berkarya, silakan kita hidup di tanah Betawi. Tapi kalau ada yang macam-macam di Betawi, kami anak Betawi dan Jawara Betawi yang akan maju paling depan. Takbir! Karena ini adalah suatu kewajiban kita. Siapapun di kampung manapun akan sama seperti kita. Coba lihat anak-anak Betawi yang merantau di daerah, apa pernah ada yang usil? Orang-orang mana-mana yang merantau di Jakarta, apa pernah diusilin oleh orang Betawi? Serasa nggak ada. Tetapi kenyamanan dan ketentraman kita itu harus dijaga. Jangan dibikin usik, jangan dibikin onar. Kalau dibikin onar, dimanapun, siapapun, kapanpun akan kami cari sampai ke lubang sumut. Saya rasa itu aja statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang dari perwakilan Brigade Jawara Betawi. Tapi saya mau jawab tadi yang disampaikan ibu, saya lupa ibu siapa gitu, yang kenapa tidak melibatkan tokoh agama. Saya sampaikan, semua tokoh kita ajak, cuman kalau tidak mau diapain? Sekali lagi, saya mensipir apa yang dikatakan oleh Iksanudin Nursi. Terlalu banyak pengkhianat di Indonesia. Di antara pengkhianat itu ada yang bergelar kiai atau ulama. Silakan googling, dapat itu. Jadi tidak semua tokoh agama mau diajak. Bukan berarti saya katakan semuanya jelek ya. Tapi dalam Pilpres kemarin banyak sekali tokoh-tokoh agama yang terima amplop. Saya punya datanya. Saya nggak ngerti ini agama apa. Katanya sih Islam sebagian besar atau semuanya. Jadi rusak. Kenapa dia mau dirusak? Jadi kita ini termasuk apa lagi tadi? Satu lagi. Jadi semua dan kita tidak bisa paksa, kita ajak, kita himbau, ayo kita bergerak bersama untuk menjaga negara ini, menjaga negeri kita yang tercinta. Kemudian perlu juga diketahui komponen-komponen lain juga. Saya katakan mungkin yang punya pengalaman 98 saya masih dinas, beda. 98 itu TNI masih ikut sama-sama kita. Terus Pak Harto tidak melakukan operasi intelijen yang begitu masif seperti sekarang. Operasi intelijennya itu dari rayuan, duit, intimidasi. Saat ini kita nih berisiko nih, nggak tahu nih habis ini bisa saja ada yang dipanggil oleh aparat. Saya nggak yakin nih bersih ini semuanya nih. Atau mungkin suara ini keluar gitu kan. Kalau mau menuduh gampang. Disebut saja Soeharto memprovokasi. Kadang kita ngomong yang benar. Jadi karena itulah sampai saat ini tidak ada tokoh berani muncul terang-terangan. Ayo revolusi. Belum. Kenapa? Nanti malam dia langsung ditangkap.
karena dibilang apa, membuat kegaduhan lah, membuat keributan lah, makar lah, dan tai bengek. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ngerti ini. Jadi ada strateginya. Ya kita harus pinter-pinter main supaya kalaupun dipanggil nggak langsung didakwa makar katanya. Ngomong aja ini seperti ini. Jadi itulah yang sekarang kita harus bermain pintar. Tapi yang jelas kalau rakyat semua mau kita ajak bersuara, perbaiki negeri ini, lakukan perombakan yang signifikan atau total, kembali ke tatanan waktu kita bernegara yang lalu yang sudah baik. Yang lalu ada yang jelek kita buang, tapi yang baik bukan terus malah dirusak gitu kan. Jadi mungkin itu yang saya katakan. Semua, karena itu habis ini ajak semua komponen, mahasiswa, tokoh agama dan lain sebagainya, ajak. Itu ada Pak Derajat tadi, mana udah pulang belum kan? Banten udah pulang. Nah, itu pendekar tokoh agama dari tangannya Pak Ajat Sudrajat itu. Tadi kalau bilang tanya di ini, saya mau tanya sekarang ini. Ya itu kan I2 PSN itu kan di Banten. Dia kerahkan orang Banten gitu bersuara. Tapi Raja Banten yang tanahnya kena nggak bersuara di situ, Ma'ruf Amin. Enggak, dia happy aja tanahnya digusur kok. Apa yang lain gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebentar saya menanggapi pertanyaan ibu itu dan juga menambahkan jawaban jenderal. Jadi siapapun yang terlibat di aksi itu, ya tadi jenderal bilangkan dari seluruh elemen. Salah satunya adalah Jawara siap mengawal aksi nanti. Ya, siap Jawara mengawal 300 sampai 500 Jawara akan mengawal mengamankan aksi itu. Satu. Karena apa, tadi saya ke depan, saya koordinasi dulu dengan para sesepuh. Dan yang kedua, apabila ada aksi tandingan, Jawara yang akan menghadapinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Jawara Betawi. Tadi ada Bang Devi tanggal 10 pengadilan PTWN, harusnya kita geruduk juga itu PTWN-nya. Ya. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan yang sama, sebelum tanggal 20 harus diserang terus sampai MPR punya alasan untuk tidak melantik Gibran. Ya, setuju. Itulah tujuan kita. Jangan tanggung-tanggung ini, waktunya mepet dan harus membawa sebanyak-banyaknya orang menduduki gedung DPR. Kalau dulu tahun 1998 itu 300.000 lebih mahasiswa di situ sampai ke atas atap. Ya. Itu yang membuat MPR punya keberanian untuk ya mengambil keputusan Soeharto turun. Itu menteri-menteri, 14 menteri tidak mau diangkat lagi oleh Soeharto, mundur 14 menteri. Saya mewawancarai 14 menteri itu, dan karena waktu itu saya di majalah SUA itu tidak ada kolom untuk itu, tidak ada tempat untuk politik, ya, kecuali bisa dihitung setelah ini mundur bagaimana pengaruhnya terhadap pasar modal dan bagaimana terhadap ekonomi secara keseluruhan, berapa dia anjlok dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa dihitung itu nggak ada tempat. Nah, sekarang kita punya kesempatan lagi untuk melakukan hal yang sama. Tapi angkatan milenial kita ini sudah biasa di sudut-sudut asik sendiri, sehingga tidak pernah ikut demo dengan bagus, ya, dengan semangat yang luar biasa. Dan ini perlu cara untuk membuat mereka mau turun. Perlu cara ini supaya dia mau ke situ. Kita negeri ini kalau tidak terjadi perubahan yang radikal, ya, tidak ditekan sekarang ini supaya Prabowo memotong itu keluarganya
Jokowi ini, dinasti yang sedang dibangun ini tidak dipotong, dan orang-orangnya Jokowi yang masuk ke kabinet tidak oleh Prabowo, maka akan berlanjut penderitaan kita, dan kita akan dikuasai oleh yang tadi disebut oleh kawan kita dari Kalimantan itu, oleh oligarki. 30 grup usaha akan menguasai Indonesia, dikasih tempat-tempat strategis macam Rempang, Morowali, daerah-daerah tambang dan lain sebagainya, daerah-daerah pesisir pantai sudah habis nih sekarang ya, kita lihat di Banten, nanti sepanjang Jawa akan habis, dan itu persis seperti zaman company dulu. Ini 30 grup usaha ini yang mendanai Gibran, yang ngasih dia tiba-tiba jadi usaha segala macam, ini dia, ini penikmatnya, dan kita diusir dari kampung-kampung kita, saudara-saudara kita ya, setanah air ini, sebangsa dan setanah air ini diusir dari kampung-kampungnya, padahal mereka tidak pernah mendapat fasilitas negara. Nah, karena itu perlu tekanan yang luar biasa dari masyarakat supaya ini tidak berlanjut. Saya sudah bikin ya 110 video yang menguliti tentang bagaimana negara ini dikelola dan bagaimana oligarki menguasai kita. Salah satu video saya 10 pesulap pencipta kemiskinan. Coba lihat di YouTube ya, Future Channel. Itu sama nama-namanya dan fotonya saya pasang ya. Dan orang-orang yang sama ini juga bergerak di bidang lain. Mereka di listrik, mereka di batu bara, mereka kemudian masuk ke kehutanan dan lain sebagainya. Kita dikuasai oleh orang-orang yang sama, 30. Dan karena itu sebelum tanggal 20 ini ya, harus ada tekanan yang luar biasa supaya dinasti berhenti, Gibran nggak jadi dilantik, kemudian menteri-menteri itu yang dimasukkan oleh Jokowi dipotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira keadaan panel sini sudah sangat melengkapi ya. Ada Bang mantan danjen kita, Bang Sunarko, satu perguruan. Dan itu hanya kita yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan kemudian ada Refli Harun, dan kemudian juga ada Roy Fufu Papa Suryo. Nah, gini teman-teman ya, saya mau apresiasi. Kalau tidak ada Roy Suryo, tidak ada satupun yang berani mengatakan siapa Fufu Papa. Tidak ada. Tapi setelah Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora, dan kemudian juga mantan Komisi 1 bareng kami, itu mengatakan, maka semua tokoh-tokoh berani mengatakan 99,9% itu adalah Gibran. Nah, itu setelah Roy Suryo. Apresiasi Bang Roy Suryo ya. Kalau nggak ada panjenengan, saya kira orang masih berteka-teki dan menyimpannya. Kita heran. Kalah kalau nggak ada Roy. Tapi heran ini Mas, ya kan? Kok sampai sekarang ini nggak ada yang dipanggil, Pak? Loh, kok malah dilaporkan? Kan aneh, ya kan? Enggak, ini keanehan-keanehan saja. Kita juga ada yang dari Bang Refli Harun yang sejak awal dengan keren, cadas. Dari beliau itu luar biasa. Kenapa? Kalau misalnya semua orang takut tidak bisa menyampaikan apa yang harus dikatakan, semua pada diam. Jadi kita memberikan Bang IR juga, ya kita memberikan inilah ya, memberikan apa namanya, apresiasi kepada kawan-kawan semuanya. Saya kira itu aja. Kalau secara materi saya kira sudah cukup luas, sudah cukup gamblang. Nah, tinggal lagi kita tunggu sebenarnya apa yang terjadi nanti nih 20 Oktober ini nanti. Itu aja saya kira. Dan satu hal lagi, saya kira di sini tidak mempermasalahkan tentang nomor satunya, tapi nomor duanya ini. Tanggal 8 Oktober itu adalah pengambilan belum ya, keputusan MK tanggal 8, tanggal 10 ada tanggal 10 yang PTUN 10 ya, ya ada banyak Tanggal 10. Nah, ini kita lihat, kita tunggu gitu di sini ya. Saya kira demikian dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.